Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya Neni, mewakili Departemen Histologi FKKMK UGM untuk menjelaskan sesi praktikum histologi Blok A.3 sesi kedua. Pada sesi kedua ini, kita akan mengamati struktur histologis traktus respiratorius dari kavitas nasi, epiglotis, trachea, hingga pulmo. Kavitas nasi terletak di dalam kranium sebagai ruangan yang dipisahkan oleh septum nasale. Pada sisi kanan dan kiri kavitas nasi dapat dijumpai sinus paranasalis. Ruangan tersebut dibentuk oleh textus osseus. Kavitas nasi dibagi menjadi pars respiratoria dan pars olfaktoria. Pars respiratoria kavitas nasi terletak di bagian dorsal pada sisi inferior dan medial. Pada bagian ini, kavitas nasi dilapisi oleh epithelium respiratorium yang dilengkapi dengan exocrinocytus caliciformis. Pars olfaktoria dapat ditemukan pada kavitas nasi bagian superior. Bagian ini dilapisi oleh epithelium olfaktorium yang salah satu sel penyusunnya adalah neuron olfaktorius yang memiliki reseptor khusus penghidu. Struktur dan fungsi pars olfaktoria akan dibahas pada blok A.5. Pada kavitas nasi, adik-adik akan bisa menjumpai struktur yang disebut sebagai concha nasalis. Lapisan mukosa kavitas nasi dilapisi oleh epithelium respiratorium yang bertipe pseudostratificatum columnare ciliatum, dan pada bagian lamina propria kavitas nasi pars inferior dijumpai kumpulan limfositus atau nodulus lymphaticus dan anyaman vena yang disebut plexus cavernosus nasalis venosus atau plexus Kieselbach. Plexus venosus berfungsi untuk menghangatkan udara pernafasan. Komponen utama penyusun septum nasale adalah cartilago hyalina yang dapat dijumpai di bagian tengah septum nasale. Seperti cartilago lainnya, cartilago pada epiglotis juga dibentuk oleh kondrositus yang berada di dalam laguna yang dikelilingi oleh matriks cartilaginea dan dibungkus oleh perikondrium. Ingat kembali struktur cartilago hyalina pada blok A.1. Kedua permukaan septum nasale dilapisi oleh epithelium respiratorium yang bertipe pseudostratificatum columnare ciliatum. Kedua permukaan septum nasale dilapisi oleh epithelium respiratorium. Pada lamina propria septum nasale, tersusun atas textus connectivus, terdapat glandula nasalis yang bertipe seromukosa. Glandula nasalis berperan menjaga kelembapan kavitas nasi. Selain itu, juga dapat dijumpai struktur lain yaitu vena, fasciculus dan fasciculus nervosus. Pada perbesaran kuat epithelium respiratorium dengan exocrinocytus caliciformis akan dapat dijumpai. Di sini exocrinocytus caliciformis akan menghasilkan mukus yang akan melapisi epithelium respiratorium. Sedangkan glandula nasalis yang ada di lamina propria akan menghasilkan sekret yang melembabkan udara pernafasan. Preparat berikutnya adalah epiglotis. Epiglotis adalah suatu tonjolan kartilago pada faring, tepatnya di belakang lingua dan di depan laring.
Epiglotis berada pada keadaan tegak saat istirahat, sehingga memungkinkan udara masuk ke dalam laring, trakea, dan paru. Ketika menelan, epiglotis membengkok ke belakang untuk menutup traktus respiratorius, sehingga makanan dan minuman tidak masuk ke trakea dan pulmo. Setelah selesai menelan, epiglotis kembali ke posisi semula. Epiglotis memiliki dua permukaan, facies lingualis yang menghadap rongga mulut dan facies laringis yang menghadap ke laring. Kedua permukaan epiglotis dilapisi oleh tipe epitelium yang berbeda. Facies lingualis dilapisi oleh epitelium stratificatum squamosum non cornificatum, sedangkan facies laryngealis dilapisi oleh epitelium respiratorium yang bertipe epitelium pseudostratificatum columnare ciliatum yang dilengkapi dengan exocrinocytus caliciformis. Pada kedua permukaan epiglotis, lamina propria tersusun atas textus connectivus laxus, vasa sanguinea, serta glandula epiglotika yang bertipe glandula seromucosa. Epiglotis memiliki kartilago epiglotika yang bertipe kartilago elastika di tengah jaringan. Fibra elastika pada kartilago cartilaginea tidak dapat diperlihatkan dengan pengecatan rutin hematoksilin eosin. Seperti kartilago lainnya, kartilago pada epiglotis juga dibentuk oleh kondrositus yang berada di dalam lakuna dan dikelilingi oleh matriks cartilaginea dibungkus oleh perikondrium. Pada kedua permukaan epiglotis, lamina propria tersusun atas textus connectivus laxus dengan limfositus yang tersebar, terutama pada facies lingualis, vasa sanguinea, serta glandula epiglotika. Dinding trakea ditopang oleh kartilago berbentuk huruf C yang berfungsi untuk mencegah trakea kolaps saat ekspirasi. Di kanan dan kiri trakea terdapat glandula tiroidea dan paratiroidea. Preparat berikutnya adalah trakea. Dinding trakea tersusun atas 3 lapisan, tunika mukosa yang tersusun atas epitelium dan lamina propria, tela submukosa yang didukung oleh kartilago dan textus muscularis, dan tunika adventitia yang pada preparat ini tidak terlihat. Dinding trakea yang berbatasan dengan lumen dilapisi oleh epitelium respiratorium. Di bawah epitelium terdapat lamina propria, di mana lamina propria trakea disusun oleh textus connectivus laxus yang mengandung glandula trachealis yang bersifat seromukosa. Musin yang dihasilkan oleh glandula trachealis dan exocrinocytus caliciformis berperan sebagai penapis debu yang masuk ke lumen trakea. Pada tela submukosa dijumpai cartilagines tracheales yang bertipe kartilago hyalina yang melingkari seperti cincin berbentuk huruf C. Ujung terbuka kartilago menghadap ke posterior dan dihubungkan oleh ligamentum annulare yang tersusun atas fibra elastika dan berkas myositus levis yang disebut musculus trachealis. Ligamentum annulare dan musculus trachealis sulit dibedakan pada spesimen ini. Pada lapisan luar trakea adalah tunika adventitia berupa textus connectivus laxus, yang sekali lagi pada preparat ini tidak tampak. Gambar ini memperlihatkan glandula tiroidea dan paratiroidea yang terdapat di sebelah kanan dan kiri dari trakea.
Gambar berikutnya adalah perbesaran yang lebih kuat pada glandula tiroidea dan glandula paratiroidea. Kita akan menjelaskan lebih lanjut mengenai glandula tiroidea. Unit fungsional glandula tiroidea disebut folliculus thyroideus yang merupakan struktur berbentuk membulat. Dilapisi oleh epitelium simplex cuboideum dengan lumen berisi koloidum atau cairan koloid yang berwarna merah jambu. Folliculus thyroideus tersusun atas tyrositus T dengan ukuran dan bentuk yang bervariasi. Folliculus yang ukurannya lebih kecil dilapisi oleh tyrositus T berbentuk kuboid atau kolumnare. Sedangkan folliculus yang lebih besar dilapisi oleh tyrositus T berbentuk kuboid rendah atau pipih yang menunjukkan aktivitas glandula yang rendah. Di antara folliculus terdapat sel penghasil kalsitonin yaitu tyrositus C atau sel C. Tyrositus C dapat dikenali sebagai sel yang memiliki sitoplasma jernih. Preparat selanjutnya adalah irisan pulmo bagian proksimal, sehingga dapat ditemukan bronkus di antara alveolus. Bronkus tersusun atas 3 lapisan, yaitu tunika mukosa, tela submukosa, dan tunika adventisia. Secara struktural, tunika mukosa bronkus mirip dengan tunika mukosa trakea. Namun terdapat perbedaan organisasi kartilago dan myositus levisnya. Kartilago pada trakea utuh membentuk struktur seperti huruf C, sedangkan kartilago pada bronkus berupa lempengan yang menyebar. Myositus pada bronkus membentuk struktur berpilin yang kita sebut sebagai tunika muscularis spiralis. Tunika mukosa bronkus dilapisi epitelium respiratorium dan lamina propria yang tersusun atas myositus levis, fibra kolageni, fibra elastika, dan glandula seromukus. Pada lamina propria juga dijumpai agregasi limfositus yang kadang meluas sampai tunika adventisia. Sebagian bergerombol membentuk nodulus limfatikus yang merupakan bagian dari bronchus associated lymphoid tissue atau BALT. Di bawah tunika mukosa terdapat cartilago bronchialis yang bertipe cartilago hyalina dan myositus levis yang tersusun spiral atau musculus spiralis. Bentuk cartilago bronchialis tidak beraturan. Pada bronkus berdiameter kecil, struktur kartilagonya terpisah-pisah dan terlihat sebagai lempeng atau pulau. Tunika adventisia bronkus disusun oleh textus connectivus laxus. Berikutnya adalah spesimen yang merupakan irisan pulmo bagian distal, sehingga banyak ditemukan saluran yang lebih kecil daripada bronkus, yaitu bronchiolus hingga ductus alveolaris. Bronchiolus terminalis dilapisi oleh epitelium simplex columnare ciliatum atau simplex cuboideum ciliatum. Pada bronchiolus sudah tidak ditemukan exocrinocytus caliciformis dan cartilago. Pada tela submukosa dijumpai myositus levis dan textus connectivus. Pada saluran yang teriris membujur akan tampak struktur mulai bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, dan sacculus alveolaris. Bronchiolus terminalis bercabang menjadi 2 atau lebih bronchiolus respiratorius. Bronchiolus respiratorius yang dilapisi oleh epitelium simplex cuboideum ciliatum bercabang menjadi ductus alveolaris.
dan berakhir pada ruangan yang disebut saculus alveolaris. Dinding ductus dan saculus alveolaris dilapisi oleh epithelium simplex squamosum. Alveolus merupakan lanjutan ductus alveolaris dan berbentuk kantung-kantung kecil. Septum interalveolare atau dinding alveolus tersusun atas 3 komponen, yaitu epithelium, textus connectivus, dan vasa sanguinea yang membentuk anyaman kapiler. Epithelium tersusun oleh 2 tipe sel, yaitu pneumocystis tipe 1 yang berbentuk pipih dan terdapat pada sebagian besar permukaan alveolus, dan pneumocystis tipe 2 yang berukuran besar dengan nukleus berbentuk bulat dan nukleolus yang jelas. Selain pneumocystis tipe 1 dan 2, pada septum interalveolare juga dijumpai macrophagocytus alveolaris atau sering disebut sebagai sel debu atau sel dust. Sel ini dapat ditemukan menonjol di lumen alveolus. Gambar yang sebelumnya merupakan gambar yang diambil dari atas, sedangkan gambar yang ini merupakan gambar dari spesimen yang ada di laboratorium. Demikian penjelasan bahan praktikum blok A 3 sesi kedua. Selamat mengerjakan soal-soal praktikum, tetap sehat dan semangat. Terima kasih.